sudah masuk. Masya Allah, Masya Allah. Hadraji Maulana Sa'ad Syekh, Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Bisa ngeliat wajahnya dari jauh juga Syekh, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka mulai hari ini tolonglah siapkan diri kalian untuk berjuang untuk agama Allah. Gunakan waktu untuk agama. Kalau tidak, waktu pasti akan berlalu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan dirimu dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Gunakan hartamu untuk agama. Kalau tidak, hartamu pasti akan habis, tapi bukan untuk perkara agama. Dan matilah dalam urusan agama. Kalau tidak, kalian semua pasti akan mati, tapi bukan dalam urusan agama. Takbir. Akhirat. Urusan apa saja. Kalau kita ini tidak dalam keadaan rindu akhirat, ini sudah bahaya nanti. Walaupun kita ini dalam kebaikan, tapi bahaya. Nanti akan timbul macam-macam penyakit hati yang merusak amal-amal kita. Karena orang itu kalau sudah tidak rindu kepada akhirat, maka akan timbul sifat cinta pada dunia. Dan cinta dunia ini adalah sumber segala kesalahan, kata Nabi. Kenapa orang itu menipu? Kenapa orang berpecah belah, membenci satu sama lain? Kenapa orang itu iri, hasad, sehingga melihat temannya maju ini tidak suka? Kenapa? Karena cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, sudah segala keburukan itu datang dalam hati kita. Tapi kalau rindu pada akhirat, nanti bisa sembuh penyakit-penyakitnya itu. Saya harus jadi pimpinan. Apa ini? Orang teler-teler jadi pimpinan. Harus saya pimpinannya. Ini karena kenapa kita bilang begitu? Karena kita ingin kemuliaan dunia ini. Tapi kalau kita ingin kemuliaan akhirat, enggak apa-apa. Saya di belakang, pokoknya ke surga enggak apa-apa. Walaupun saya di depan terus ke neraka, gunanya apa? Usulan saya diterima tapi ke neraka. Alah, enggak ada. Ini mobil bis yang akan berangkat ke Lampung. Tablik akbar Indonesia berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Temboro, Masya Allah, banyak sekali bisnya nih. Masya Allah, nanti berangkat. Masya Allah. Kamu tak ikut? Ayo anak-anak. Berangkat juga? Iya, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Ini KTP-nya catat nih. Sudah berangkat ke Lampung. Bawa bekal, beras selama istimewa di Lampung. Masya Allah. Udah. Halako santri utara nih. Ini santri utara nih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha agamanya ini memberlakukan qabuliyat. Siapa yang diterima bukan siapa yang layak. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah hidayah itu ada di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan kebagian. Semua paman-paman Nabi, orang-orang terdekat Nabi, orang-orang Quraisy, mereka akan dapat semua. Orang seperti saya ini nggak akan kebagian hidayah. Untungnya yang membagi hidayah itu Allah, sehingga ada di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapat hidayah, sementara orang seperti aku, kata Sayyidina Bilal, seorang budak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa uang khidmat, ini penting ini. Sisa uang khidmat. Ayo. Ada orang berkhidmat. Nah, ada orang berkhidmat, katanya khidmat, atau membantu temannya untuk berangkat ke luar negeri dengan mengurus tiket, paspor, dan segala macam surat-surat lain. Ternyata setelah semuanya beres masih ada uang sisa, termasuk juga ngurus tiket-tiket bis, tiket pepulangan. Nah, itu. Pertanyaan, bolehkah ia memiliki uang sisa tersebut? Bolehkah ia memiliki uang sisa tersebut? Jawabnya tidak boleh, ya, tidak boleh, kecuali atas izin orang yang mewakilkannya, karena dia ini statusnya adalah sebagai wakil. Maka wakil disuruh berikan tiket, khidmat beli tiket, setelah lebih maka disai sendiri. Ini gimana ini? Ini tidak boleh. Nah, karena dia itu wakil, kecuali memang diberikan setelah izin dan diberikan. Karena status dia adalah sebagai wakil, maka jika ia ada sisa harus dikembalikan kepada mewakil, orang yang mewakilkannya sebagai orang yang membelikan tiket. Paham ya? Nah, dia harus begitu. Ini halal haram penting. Orang makan perkara yang tidak halal itu doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, hati-hati itu. Semua perkara barang yang tidak halal itu kalau sampai kemakan, masuk ke dalam daging, maka daging itu adalah daging yang lezat itu bagi api neraka. Hati-hati dengan barang begini. Nah, bagaimana caranya? Terus terang aja, apa itu kamu itu bisnis begitu, jualan tiket. Nah, kena jualan tiket itu malah jelas itu. Atau dengan upah, belikan tiket dengan diupahi sekian. Nah, itu bisa. Jangan kok aku ini hanya khidmat toh, turahane wakeh disai lah. Ini kan berbahaya. Khidmat apa itu jasa ya jasa, atau jualan juga jualan. Yang jelas apa-apa itu akad itu. Biar jelas halal. Kalau kamu memang jualan tiket ya halal. Atau kamu itu jasa untuk membelikan tiket ya halal. Tapi kalau khidmat, hanya khidmat, nah, tapi ternyata lebihnya malah disimpan, ya ini yang nggak benar. Kalau khidmat itu nggak benar. Kamu dakwah itu 4 bulan, keluar 4 bulan, memikirkan bagaimana masjid ini bisa hidup, orang kampung bisa sholat di masjid, bagaimana masjid ini bisa hidup amalan-amalan, baca Al-Quran, berzikir, ada taklim, ada sholat tahajud. Nah, pikirkan seperti itu. Dan masjid ini menjadi pusat pengeluaran jamaah. Jamaah-jamaah dikirim dari masjid ini ke seluruh dunia. Kita pikir seperti itu, risau begitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah maka orang itu meningkat imannya.